Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PGRI 2023D di sini akan melakukan simulasi perangkat pembelajaran kelas 5 dengan materi pembelajaran Pancasila mengenal kronologi Pancasila dan tokoh perumus Pancasila. Dengan anggota saya sendiri Dia Puan Marani sebagai guru pendamping dan rekan saya Tati Karamawati dengan NIM akhir 303 sebagai editor. Saya Selika Eswawati dengan akhir sebagai sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Romatulila dengan NIM akhir 562 sebagai guru inti. Perkenalkan, nama saya Anadia Putri Ramadan dengan NIM akhir 181 sebagai guru pembuka. Perkenalkan, nama saya Nanda Asmi Sanjita Alvina dengan NIM akhir 182 sebagai guru penulis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kabarnya hari ini berarti sehat dan luar biasa ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Anan ingin kita berdoa dulu agar kita belajar hari ini itu berkah dan ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Oke, Bu Anan di sini pengen satu anak sebagai ketua kelas boleh membantu Bu Anan untuk maju ke depan dan memimpin doa. Ketua kelas ya, Bang Tuhan ya. Ayo Mas Rafi, di sini yuk. Memimpin doa. Sebelum pembelajaran pada sore hari ini dimulai, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita hari ini akan belajar tentang pendidikan Pancasila, gak apa kalau kita nggak menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Dipimpin juga sama Mas Rafi sebagai ketua kelas. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada baiknya kalau kita berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu anak-anak. Oke, tadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya juga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Tapi sebelum itu Ibu mau cek dulu kehadiran teman-teman di sini. Kira-kira sudah hadir semua atau belum ya? Belum. Nanti yang Ibu panggil jawab hadir, gitu ya? Devina, hadir. Rizka, hadir. Gila, Eca, Cynthia, hadir. Oke, alhamdulillah sudah hadir semuanya hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bukan mengenai Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila itu ada berapa? Nah, sudah hafal atau belum lima-limanya? Ada yang bisa menyebutkan sila pertama yang bunyinya apa? Angkat dulu. Gak ada yang tahu ini sila pertama. Yang mana yang tahu? Apa yang silakan bisa? Sila pertama? Tuhan ada yang Maha Esa, Bu. Oke, betul, Tuhan yang Maha Esa. Kalau sila yang kelima Mas Rizal? Penghasilan sosial. Oke, betul. Nah, ini betul. Jadi sudah pada tahu kelima sila yang ada pada Pancasila. Nah, untuk sekarang Ibu mau tanya, kira-kira
Pancasila, ada yang tahu nggak sih bagaimana terjadinya Pancasila itu? Ya tahu nggak? Kalau tokoh-tokoh bermus dari Pancasila, sudah tahu belum? Belum. Nah, maka dari itu, untuk pelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai kronologi dari sejarah terbentuknya Pancasila dan juga tokoh-tokoh bermus dari Pancasila. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ilmi. Silakan Ibu Ilmi. Ini sekarang kita akan belajar tentang mengenal kronologi sejarah dan tokoh bermus Pancasila. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya nih, kronologi itu apa sih? Kronologi adalah urutan waktu sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kalau sejarah nih, ada yang tahu nggak kira-kira itu sejarah itu seperti apa sih? Masa lalu. Kita benar sekali. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, tahukah kalian Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu tidak lain begitu saja. Ada kisah panjang yang seru dibaginya pokoknya. Ayo. Nah, pengertian Pancasila. Pancasila itu dalam bahasa kata dipecah menjadi dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, panca itu artinya 5 dan sila artinya dasar. Sehingga kalau digabung menjadi Pancasila, artinya menjadi 5 dasar. Nah, pada zaman penjajahan Indonesia masih belum merdeka dan para tokoh bangsa ingin agar Indonesia menjadi negara yang bebas serta memiliki dasar negara sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah ini, kita akan belajar dengan papan kronologi ini. Yang nantinya papan kronologi ini akan bisa ditempelkan pada dinding-dinding kelas kalian ini untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Nah, pada akhir tahun 1944, Jepang itu makin terdesak di perang Pasifik karena kan Jepang itu mengalami kekalahan pada perang itu. Akhirnya Jepang mencari bantuan pada negara-negara lain, khususnya pada negara Indonesia. Nah, untuk menarik simpati pada negara Indonesia, Jepang itu memberikan suatu perjanjian yang dimana di salah satu perjanjiannya itu adalah memberikan kemerdekaan Indonesia pada Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dibentuklah BPUPKI, yang dimana singkatan BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Utama Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini dibentuk oleh pihak Jepangnya sendiri yang nama lainnya atau nama Jepangnya itu adalah Dokuritsu Jumbi Kosaka. BPUPKI ini diketuai oleh Bapak Dr. Rajiman Widyodinata. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni digelarlah sidang BPUPKI dan dihadiri oleh 30 lebih pembicara untuk menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Nah, yang mengusulkan itu ada Bapak Muhammad Yamin dan Dr. Sutomo. Dan akhirnya hingga pada 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan konsep yang disebut Pancasila. Pancasila sendiri itu dibuat langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pancasila terbentuk dalam Trisila dan Ekasila dan hingga kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni inilah Bapak Insinyur Soekarno itu mendeklarasikan Pancasila sendiri pada sidang BPUPKI itu. Nah, suatu-suatu telah terkumpul, tokoh-tokoh itu membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian setelah membentuk panitia kecil itu, beliau merumuskan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar pada Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, ngomong soal panitia kecil, kalian tahu nggak sih panitia kecil itu anggotanya siapa aja? Panitia kecil itu anggotanya adalah yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno yang dia merupakan ketua dari panitia kecil sendiri. Yang kedua ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Bapak Ahmad Subarjo. Yang keempat ada Bapak Muhammad Yamin. Dan yang kelima ada Bapak Haji Arisali. Yang keenam ada dan yang ketujuh ada Bapak Abdul Kahar, dan yang kedelapan ada Bapak Abidusno Cokrowijoso, dan yang ke-9 ada Bapak Alexander Andreas. Setelah merancang Undang-Undang Dasar dan ditulis pada Piagam Jakarta, tibalah sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan pada sidang ini dibahaslah rancangan undang-undang yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini tuh nggak relate banget sama rakyat-rakyat Indonesia karena kan agama yang ada di Indonesia ini sangat beragam dan agamanya Islam aja. Nah, pihak-pihak yang ada di Indonesia Timur itu melakukan protes karena ini nggak sesuai gitu. Akhirnya digantilah tentang sila pertama ini. Setelah
PPKI itu dibubarkan dan akhirnya membentuk PPKI yang dimana singkatannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian PPKI ini dibentuk juga oleh pihak Jepang yang nama lainnya itu adalah Dokuritsu. Dan PPKI ini digelar pada 18 Agustus 1945 yang dimana mengadakan sidang pertama pada Desa Mandalika dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta Pancasila sebagai dasar negara dengan beban sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD alias UUD 1945 pada alinea keempat yang terus berkembang sebagai pedoman berbangsa dan bernegara yang sempat tidak diakui secara resmi sebagai hari lahir Pancasila pada masa Bapak Soeharto. Hingga akhirnya ditetapkan sebagai hari libur nasional di tanggal 1 Juni tahun 2017 melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Jokowi. Yang tadi merupakan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Lalu siapa aja sih tokoh-tokoh pahlawan yang ikut merumuskan Pancasila tadi sudah Ibu singgung ada 3 tokoh penting atau 3 tokoh utama yang ikut melaksanakan pembentukan Pancasila itu. Ada yang masih ingat nggak? Oke, nah yang pertama adalah Bapak Muhammad Hamid yang mengusulkan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945. Yang usulannya itu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan peri kesejahteraan rakyat. Untuk tokoh yang kedua adalah Bapak Dr. Sutomo yang mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 dengan isinya yaitu pertama kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Bapak Insinyur Soekarno yang mengusulkan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan usulannya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah mengenal para tokoh perumusnya ini, kita pasti ada dong ya sikap-sikap positif yang bisa kita ambil. Nah, sikap positif para perumus Pancasila adalah yang pertama Bapak Muhammad Yamin merupakan orang yang cerdas, merupakan orang yang visioner, rajin membaca dan belajar dan pandai berbicara. Nah, untuk Bapak Dr. Sutomo merupakan orang yang berpikir kritis, bertanggung jawab, disiplin dan berhati. Nah, Bapak Insinyur Soekarno merupakan orang yang berani, percaya diri, berjiwa pemimpin dan patriotik. Nah, sikap-sikap positif ini dapat kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari, ya. Itu ada video yang bisa kalian lihat ya di sini. Bagaimana kedengaran hari ini? Coba satu rajin dan semangat belajar ya. Kalian sudah belajar tentang karakter para perumus Pancasila. Di video kali ini, kita akan belajar tentang penerapan karakter para perumus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan karakter para perumus Pancasila dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa saja contoh penerapan karakter para perumus Pancasila ya? Ayo, kita semua bersama-sama. Pertama, di lingkungan keluarga. Penerapan karakter para perumus Pancasila di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara bersedia mendengarkan dan menerima nasihat dari anggota keluarga, membiasakan diri untuk berdiskusi dengan anggota keluarga, bersedia menolong anggota keluarga dengan tulus, bermain bersama anggota keluarga dengan rukun. Berikutnya, di lingkungan sekolah. Penerapan karakter para perumus Pancasila di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara mengenal pendapat teman sekelompok dengan sesama, menegur dengan sopan kepada teman yang tidak menaati peraturan, menghargai hasil karya teman, belajar dengan rajin dan tekun. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Penerapan karakter para perumus Pancasila di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, membantu masyarakat yang membutuhkan, mau mendengarkan saran dan masukan dari orang lain. Adik-adik, itulah beberapa contoh penerapan karakter para perumus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa
ini kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, yang akan dibantu oleh Baik, untuk selanjutnya, kalian kan tadi udah menjelaskan materi dari Bila tentang kronologi Pancasila, terus sikap positif para perumus Pancasila dan juga tokoh perumus Pancasila. Nah sekarang tiba waktunya untuk mengerjakan LKPD. Untuk kelompoknya itu berbaris ya, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Nah ini akan ibu bagian dulu ya LKPD-nya. Nah untuk sekarang bisa kalian tulis nama anggota kalian dan juga kelasnya. Udah ditulis nama dan kelasnya? Nah, kalau sudah, bisa kalian buka pada halaman keempat pada kegiatan pembelajaran. Nah, di situ sudah terdapat petunjuk kegiatan. Ibu bacakan ya untuk petunjuk kegiatannya. Petunjuk kegiatan yang pertama, bacalah soal pada tabel di halaman selanjutnya. Di situ, silakan diskusi jawaban bersama dengan kelompok kalian. Setelah berdiskusi, tuliskan hasil diskusi pada lembar jawaban yang tersedia. Nah, setelah berdiskusi dan mengerjakan LKPD, nanti perwakilan kelompok silakan maju ke depan ya. Nah, pada kegiatan ini aktivitasnya kita akan mengenal kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Bisa kalian kerjakan di halaman yang terakhir ya. Sudah tahu belum cara mengerjakannya? Sudah. Oke, karena sudah tahu, silakan dikerjakan ya. Silakan berdiskusi bersama teman. Yang pertama itu nomor 5, sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara. Nah, yang kedua itu nomor 3, yaitu pidato Soekarno tentang Pancasila dalam sidang BPUPKI. Nah, yang ketiga itu ada di nomor 4, yaitu panitia 9 merumuskan piagam Jakarta. Nah, yang keempat itu ada di nomor 1, itu sidang kedua BPUPKI membahas UUD dan dasar negara. Yang kelima itu ada di nomor 2, yaitu sidang PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sebagai bahan dari kelompok 7. Kira-kira benar apa enggak jawabannya? Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian bisa jadi tahu nih bagaimana urutan peristiwa kronologi sejarah Pancasila. Selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja evaluasi yang didampingi oleh media. Oke, baik. Habis ini akan Ibu bagikan lembar evaluasi dari pertemuan kali ini. Untuk tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui pemahaman kalian setelah mendengar atau memperhatikan penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Dikerjakan ya. Kalian semua udah mendapatkan kertas lembar evaluasi kan? Bisa tulis nama dan juga kelasnya. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Baik, untuk mengerjakan lembar evaluasinya udah selesai. Bisa kalian bukukan ya? Iya. Baik, terima kasih ya atas partisipasi kalian karena telah mengisi LKPD dan juga lembar evaluasi. Untuk selanjutnya, Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Bila. Oke, kalian kan tadi sudah mendengarkan penjelasan itu mengenai kronologi terciptanya Pancasila, mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan lembar evaluasi. Nah, kayaknya anak-anak ini sudah paham semua ya. Oke, jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Amanda. Nah, itu tadi pembelajaran pembuka bersama dengan Ibu Ana dan juga pembelajaran penutup bersama dan juga pembelajaran isi bersama dengan Ibu Kita. Sekarang waktunya pembelajaran penutup bersama dengan saya, Ibu Amanda. Apa ada yang masih ingat? Kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Kita sudah belajar tentang mengenal sejarah Pancasila, mengenal para tokoh perumusnya dan juga sikap positif dari para tokoh perumus tersebut. Mengapa sih penting bagi kita untuk mengenal sejarah Pancasila? Ada yang tahu? Mengenal sejarah Pancasila penting bagi kita agar kita tahu bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan
dari topik tersebut kita dapat mengamalkan nilai-nilai positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu membantu teman yang sedang kesusahan, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan masih banyak yang lainnya. Tokoh yang sudah disebutkan tadi, tokoh yang sudah disebutkan tadi adalah tokoh yang sudah berjuang besar demi kemerdekaan Indonesia. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Jadi teman-teman, sebelum pembelajaran pada sore hari ini selesai, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.